kami untuk memperkenalkan diri kami kepada teman-teman semuanya. Di sini saya Saka Bila Nur Azizah dengan NPM 1951040169 dari kelas MBSB, dan teman saya Hindia Kasari NPM 1951040133. Maka nama saya Rizal Rizky NPM 1951040155. Kami bertiga di sini akan memaparkan sedikit materi tentang jual beli syaraf. Yang pertama ada pengertian jual beli syaraf. Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange. Tapi kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-syaraf. Secara linguistik, secara bahasa, syaraf bermakna zidayah atau tambahan. Tetapi kalau secara istilah, syaraf atau money change ini adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, yang meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun emas dengan perak. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, al-syaraf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun jenis yang lain, seperti uang dolar dengan uang rupiah dengan uang rupiah, ataupun uang rupiah dengan uang ringgit, atau uang rupiah dengan uang mata lainnya. Yang kedua itu ada dasar hukum jual beli syaraf atau landasan-landasan jual beli syaraf. Bila kita tidak mencermatinya dengan baik, bila kita tidak mengetahuinya, bila kita tidak memahami apa saja syarat-syarat yang di dalamnya, maka kita bisa saja terjerumus ke dalam riba. Karena riba itu adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau harga modal dengan cara yang batil. Karena jual beli seperti ini itu sangat rentan sekali dengan praktek riba. Dan riba merupakan sesuatu dengan jelas dan tegas yang di dalamnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut sebagaimana jika Anda beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan fungsi perak. Yang dulunya emas dan perak itu sebagai alat tukar, yang sekarang menjadi mata uang kertas itu menjadi satuan alat hitung, satuan alat tukar, dan sarana perantara dalam tukar menukar. Para ahli fikih atau para ahli fuqaha mengatakan dibolehkan melakukan syaraf dan didasarkan pada sejumlah hadis Nabi, yang salah satunya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas dengan sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dengan perak yang tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. Yang ketiga, ada praktek transaksi valuta asing dalam konvensional. Transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Yang pertama, seseorang dapat membeli dahulu lalu ditutup dengan menjual, ataupun sebaliknya, yaitu melakukan penjualan dahulu kemudian ditutup dengan membeli. Dalam perkembangan sejarah, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Tidak ada kurs tunggal, maka uang dolar melahirkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun, dalam prakteknya, perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Sebagai pihak pelaku transaksi di pasar uang itu adalah bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan, dan individu masyarakat. Jenis-jenis pasar uang tersebut dibagi ke dalam beberapa substitusi jenis seperti pasar modal yang terdiri dari pasar saham, pasar obligasi, pasar keuangan, pasar derivatif, pasar berjangka, dan pasar asuransi. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya
akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang syarat-syarat akad syarf. Nah, syarat-syarat akad syarf itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot, yang artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang masing-masing pada saat sebelum keduanya berpisah. Dan yang selanjutnya atau yang kedua itu ada at-tamsul. Nah, di sini jika akad syarf dilakukan atas mata uang yang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan juga harus sama ataupun seimbang. Dan yang ketiga itu ada khiyar. Nah, khiyar ini syarat tidak berlaku dalam akad syarf, yaitu karena di dalamnya diperisyaratkan adanya at-takabut atau serah terima. Namun, khiyaruyah dunaib bisa melekat dalam setiap transaksi untuk menghindari terjadinya horor. Dan yang keempat yaitu ada waktu penyerahan falut atau falut date. Nah, di sini tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang atau future delivery. Dan di sini syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang jual beli mata uang atau afshab itu yang pertama ada tidak untuk untung-untungan. Dan yang kedua ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Dan ada apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-takabut. Dan yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Nah, di sini jenis-jenis transaksi valuta asing itu yang pertama ada spot transaction, yaitu transaksi jual beli falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, yaitu atau paling lambat penyerahannya adalah dalam jangka waktu 2 hari, atau hal ini diperbolehkan karena dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan standar dalam transaksi. Dan yang kedua itu ada forward transaction, yaitu transaksi jual beli falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan waktu yang akan datang, yaitu antara 2 kali 24 jam sampai 1 tahun. Dan forward transaction ini adalah hukumnya haram. Dan yang ketiga ini ada swap transaction, yaitu pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda transaksi. Ini haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Contoh dari swap transaction ini adalah seseorang membeli suatu jenis mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan mereka menjual kembali jumlah yang sama kepada pihak lain dengan kontak forward. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengertian jual beli jizaf, yaitu al-jizaf itu merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diarabkan, yang bermakna jual beli suatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi. Setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat, Imam Al-Syaukani menambahkan al-jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya atau kuantitasnya secara detail. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan landasan jual beli jizaf. Jual beli jizaf dapat disandarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir dan berkata Rasulullah melarang jual beli subroh atau kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya. Hadis riwayat Muslim dan Nasrani. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama objek transaksi harus bisa dilihat oleh mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Yang ketiga, jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan. Dan keempat, objek transaksi bias ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Yang kelima, objek akad tidak boleh
terlalu banyak sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. Yang keenam, tanah yang digunakan sehingga tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Yang terakhir, tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya secara jelas dan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Nah, kesimpulannya adalah sab adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun perak dengan emas. Perak dengan emas, dan meliputi beberapa syarat, salah satunya dilakukan secara tunai. Dan jika akad sab dilakukan atas mata sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus seimbang. Dan selanjutnya pengertian jual beli jizab, yang berarti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Maka dalam akad sab dan jual beli jizab itu sama-sama melakukan pertukaran jual beli dan juga ada kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip syariah dan syarat yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.